sebenarnya ada dua masalah ya. Yang pertama adalah masalah memang hubungan antara anak dengan orang tua yang ini akumulasi sebenarnya dari hasil pendidikannya selama ini. Dan yang kedua adalah memang pada masa-masa eh, Loli saat ini atau Laura saat ini adalah masa remaja yang juga punya masalah tersendiri. Memang masalah-masalah pengasuhan dari kecil itu biasanya kemudian akan akan terakumulasi, akan terekspresikan ketika anak ini mulai remaja. Karena pada saat remaja itu anak-anak itu mulai mencari yang sering kita dengar sebagai namanya mencari jati diri gitu ya. Sehingga dia ingin mengekspresikan, mengungkapkan apa yang selama ini dia rasakan. Nah, apakah kasus ini kemudian memberi dampak psikologis? Sebenarnya dampak psikologisnya sudah sejak dia kecil ya, sejak dia bertumbuh begitu. Tidak mudah untuk bisa menjadi anak dari seorang selebriti ya. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa anak-anak dari selebriti itu kemudian mengalami kasus-kasus ya seperti lari kepada narkoba, kemudian tidak berprestasi, menarik diri dan sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Nah, salah satunya adalah gambaran dari Laura ini begitu. Apa yang dia rasakan ketika kecil? Apakah kemungkinan dia berinteraksi dengan temannya dia mendapat tekanan karena dia sebagai anak seorang selebriti? Ini tentu hal-hal yang sangat berbeda dengan apa yang kita rasakan secara normal begitu ya, sehingga tidak bisa disamakan kasus ini dengan orang-orang normal begitu. Jadi dampak psikologisnya sudah sejak dia kecil gitu ya. Jadi keputusan-keputusan yang dia ambil setiap langkah dia itu berdasarkan dari apa yang dia terima dari pola asuhnya dia begitu. Nah, saat ini dia sudah beranjak dewasa dan sudah hampir 18 tahun ya, itu sudah bisa dikatakan dewasa. Kemudian dia mengambil satu keputusan yang dirasakan ini untuk dirinya adalah benar begitu. Jadi tidak perlu untuk bisa disampaikan kepada publik seperti ini ya. Tetapi kan kita bisa lihat di sini bahwa memang ada tendensi untuk terus-menerus mempublikasi hal ini kepada publik begitu, dan rasanya semua orang harus tahu masalah ini. Nah, ini sebenarnya hal yang sebaiknya kemudian dirubah gitu ya, bahwa kita mesti pahami bahwa Laura ini sedang dalam masa remaja di mana dia sangat perlu bimbingan, sangat perlu kasih sayang, sangat perlu arahan, sangat perlu rangkulan dari orang tua, tetapi dia juga punya pemberontakannya sendiri begitu. Jadi kondisi ini harus dipahami, dan kemudian siapa yang paling bisa mengubah? Tentu bukan anak. Yang paling bisa mengubah perilaku, mengubah tindakan adalah orang tua, si pengambil keputusan dari anak begitu. Nah, karena ini sudah menjadi konsumsi publik, maka tekanannya akan menjadi semakin besar begitu ya. Jadi satu pihak semakin ingin untuk menjatuhkan pihak yang lain gitu ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang si Lauranya dimasukkan ke rumah aman. Rumah aman itu biasanya untuk korban, dan rumah aman itu digunakan untuk mengamankan gitu. Padahal di sini tidak cukup jelas harus diamankan dari siapa. Nah, ini kan sebenarnya juga harus dibuktikan terlebih dahulu gitu ya. Apakah selama ini dia memang mengalami kekerasan? Apakah selama ini memang dia mengalami tekanan dari orang lain gitu ya? Jadi memang di sini pihak yang harus mengambil tanggung jawab yaitu orang tua. Inilah yang mesti mengubah pola dan perilaku. Bukan berarti anak itu boleh berbuat semaunya ya, tetapi yang paling bisa melakukan perubahan adalah orang tua atau pengambil keputusan dari anak tersebut. Ya, jadi memang anak dan orang tua itu selalu punya hal-hal yang karakter yang masing-masing begitu. Tetapi biasanya atau sebaiknya adalah orang dewasa yang kemudian bisa memahami anaknya ya, kemudian menerapkan apa sih yang paling tepat untuk anak saya begitu. Kita punya 3 anak, ya 3 anak kan punya karakter masing-masing begitu ya, sehingga pola asuhnya juga akan sangat berbeda-beda begitu. Dan tadi mesti diingat bahwa Loli ini adalah anak dari selebritas yang punya masalah-masalah mungkin berbeda dengan orang normal begitu, sehingga yang paling berkewenangan untuk kemudian melakukan introspeksi, mengubah pola perilaku adalah orang tua begitu. Jadi dalam kita mengasuh itu kita bisa menerapkan beberapa cara gitu ya. Misalnya kita terapkan dengan cara keras, oh ini nggak masuk begitu. Kita coba cara lembut, oh ini lebih masuk. Kita cara lebih lembut, oh ini jauh lebih masuk. Nah, itu yang berperan adalah orang tua begitu. Dan
di masa-masa pencarian jati diri ini sangat mungkin atau memang anak tidak punya masalah apapun pada usia remaja adalah masa yang paling rentan ya untuk dia kemudian explore, kemudian dia mencari jati diri, kemudian dia mengekspresikan dengan hal-hal yang mungkin tidak terbayang oleh orang tua begitu. Perlu ada satu mediator ya, perlu ada satu mediator, perlu ada keterbukaan untuk bisa kemudian menyeimbangkan di antara kedua orang ini. Saya rasa keluarga besar seharusnya juga bisa memiliki peran untuk bisa membuat keduanya bisa berjalan dengan lebih baik begitu. Betul. Jadi orang tua itu seringkali, orang tua siapapun ya, itu seringkali melakukan hal-hal yang tanpa disadari ini memberikan luka kepada anak gitu. Bahkan anaknya juga mungkin sudah lupa apa yang dilakukan oleh orang tua yang kemudian memiliki sakit hati dan akhirnya berujung pada kebencian. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Yang itu kemudian muncul pada saat remaja, di mana sangat benci, sangat ingin menentang orang tua tanpa alasan apapun begitu. Nah, memang ini sangat penting untuk bisa bersama-sama duduk dan kemudian bersama-sama mengekspresikan karena mungkin apa yang disampaikan oleh orang tua itu berbeda dengan apa yang ditangkap oleh anak gitu ya. Orang tua inginnya menjaga anak, anak menganggapnya ini kekangan gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda karena sudut pandangnya juga berbeda. Nah, inilah tadi yang perlu adanya satu mediator begitu. Nah, apakah ini bentuk akumulasi dari kekangan kemudian dia ingin bebas? Ya mungkin salah satunya gitu. Tetapi yang pasti anak itu lebih banyak melihat apa yang dilakukan oleh orang tua daripada apa yang didengar gitu. 1000 kali kita mengatakan jangan, tetapi anak melihat kita melakukan hal tersebut, maka itu yang akan dilakukan oleh anak gitu. Jadi orang tua harus menjadi role model utama bagi anak sehingga ketika anak dalam proses pencarian jati diri dia tahu oh role modelnya lah seperti